Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi jemaat GKP Garut. Hari ini kita bertemu lagi dalam virtual dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang kita jalani saat ini. Dan sebelum kita membaca, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan limpah terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan untuk dapat memahami setiap firman-Mu ini dengan baik. Teristimewa kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama untuk merenungkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan bagi kita adalah mensyukuri anugerah Allah. Dan bacaan kita yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 ini, seperti kita ketahui bahwa Filipi merupakan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, khususnya berisikan tentang pesan-pesan pastoral. Dan Rasul Paulus kita ketahui sendiri, yang menuliskan surat-surat pastoral ini tidak hanya bagi jemaat di Filipi, tetapi juga banyak jemaat yang lain. Ada jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, dan yang lainnya. Dan pastinya Paulus menuliskan itu dari dalam penjara. Nah,
Dalam bacaan kita pada hari ini, bagaimana kita Filipi pasal 4 ayat 9 ayat pertama hingga ayat 9 ini berisikan tentang nasihat-nasihat yang ingin disampaikan khususnya bagi jemaat di Filipi. Nasihat-nasihat yang penting, yang wajib dilakukan oleh umat Kristen atau seorang Kristen dalam kehidupannya. Di dalam Filipi pasal 4 ini kita dapat membagikannya ke dalam 6 bagian. Yang pertama ialah berisikan tentang bagaimana Paulus ingin menekankan supaya jemaat di Filipi bisa berdiri teguh di dalam iman Kristen yang mereka yakini. Paulus menginginkan ini karena di jemaat Filipi sedang terjadi perselisihan di dalam komunitas berjemaat. Nah, nasihat berdirilah dengan teguh dalam Tuhan menjelaskan bahwa sekarang mereka ini sudah ada di dalam Kristus, bukan lagi di luar atau di tempat yang lain, melainkan mereka ada di satu komunitas dan di dalam ikatan, di bawah naungan Kristus Yesus. Dan oleh karena itu mereka harus berdiri teguh di dalam iman akan Kristus Yesus tersebut, bukan berdiri di tempat-tempat yang lain atau berpijak pada dasar-dasar yang lain, tetapi berpijak dan berdiri teguh pada Yesus Kristus. Berdiri dengan teguh dalam Tuhan berarti berdiri dengan teguh dalam kekuatan dan anugerah-Nya dengan tidak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dan mengakui ketidakpercayaan diri bahwa apa yang ada dalam kita tanggalkan semuanya. Kepentingan, kekuatan diri kita tanggalkan bahwa kita harus melandaskannya hanya di dalam Kristus Yesus saja. Lalu yang kedua ialah Paulus menekankan bahwa supaya jemaat itu memiliki atau kesehatian, kesepikiran, dan boleh saling membantu. Nah, dalam surat pastoral Paulus ini kepada jemaat di Filipi ternyata ditujukan khusus kepada 2 orang perempuan anggota jemaat di Filipi yang pada saat itu sedang mengalami perselisihan satu dengan yang lain, yaitu seperti yang dikatakan ialah Euodia dan juga Sintike. Keduanya ini ternyata memiliki perselisihan di dalam berkomunitas, di dalam berjemaat. Tampaknya Euodia dan Sintike saling berselisih paham. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat pastoralnya ini dan ditujukan kepada Euodia dan Sintike supaya mereka memiliki kesehatian, kesepikiran di dalam Tuhan. Ia juga meminta, Rasul Paulus juga meminta pertolongan kepada temannya yang bernama Sunsugos supaya boleh membantu mendamaikan sehingga terjadi rekonsiliasi. Hubungan yang tadinya selisih paham, hubungan relasi yang tadinya mulai menjauh, kini mulai bisa dipulihkan kembali. Dan itu harapan Rasul Paulus bagi Euodia dan juga Sintike. Itu sebabnya Sunsugos diminta pertolongan Paulus untuk boleh membantu mendamaikan keduanya. Lalu poin yang ketiga, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus ialah supaya mereka bersuka cita dan bergembira dengan hati yang kudus di dalam Tuhan. Segala sukacita harus bertumpu pada Allah. Seperti juga yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke
4 dikatakan bahwa dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bahwa seperti yang dikatakan Paulus, senantiasa bergembira, beralaskan atau landasannya hanya di dalam Tuhan saja, dengan hati yang kudus, bergembira dengan hati yang kudus di dalam Tuhan. Segala sukacita harus bertumpu hanya kepada Allah saja. Mengapa demikian? Karena sukacita dari Allah, sekalipun kita sebagai umat Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun, kita masih boleh untuk bersukacita di dalamnya. Dan ini yang membedakan sukacita yang lahir dari hal-hal yang duniawi. Karena hal-hal yang sukacita yang lahir dari hal-hal duniawi tidak akan mampu membuat kita dapat tetap bersukacita sekalipun di dalam kesusahan, kekhawatiran, dan sebagainya. Itulah sebabnya Paulus menekankan khususnya bagi jemaat di Filipi, khususnya bagi Euodia dan juga Sintike, untuk boleh bergembira dengan hati yang kudus di dalam Tuhan, hanya bertumpu kepada Allah semata saja. Dan yang keempat, dalam nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menekankan supaya jemaat boleh bersikap ramah, boleh bersikap lemah lembut, bersikap baik terhadap siapapun, khususnya dalam berjemaat, komunitas jemaat. Dalam hal-hal yang tidak begitu penting, janganlah bersikap berselisih atau ada perselisihan, tetapi bagaimana lemah lembutan, kebaikan, keramahan, itulah yang boleh ditumbuhkan atau diwujud nyatakan di dalam persekutuan berjemaat. Nilailah satu sama lain dengan kasih, bukan berdasarkan kecurigaan dan juga hal-hal yang negatif yang membawa pada hal-hal yang buruk. Alasannya adalah Tuhan sudah dekat. Renungan akan dekatnya kedatangan Tuhan kita dan pertanggungjawaban kita yang terakhir haruslah menahan kita untuk tidak memukuli sesama hamba, menopang kita di bawah penderitaan-penderitaan yang tengah kita alami, dan mengendalikan kesukaan-kesukaan kita pada kenikmatan-kenikmatan lahiriah, dan mengendalikan kesukaan-kesukaan kita pada kenikmatan lahiriah. Ia akan mengadakan pembalasan terhadap musuh-musuh dan memberi upah atas kesabaranmu. Di sini Paulus menekankan bahwa kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, dan juga keramahan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, boleh senantiasa dilakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh atau terbawa kepada hal-hal yang boleh mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal yang baik itu boleh lahir terus secara lahiriah dari dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang kelima, supaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran dengan berdoa dan bersyukur. Dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan supaya sebagai pengikut Kristus kita senantiasa tidak mengkhawatirkan segala sesuatu yang ada, khususnya dalam menjalani kehidupan. Nasihat supaya jangan khawatir ini juga sama seperti yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 yang mengatakan demikian.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sebagai penangkal ampuh melawan kekhawatiran, Rasul Paulus menasihati supaya di dalam kekhawatiran yang mencoba merasuki kehidupan, Paulus mengajak kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah dengan disertai ucapan syukur. Dalam berdoa, berbagai hal dapat disampaikan kepada Allah dengan disertai sekali lagi ucapan syukur. Dengan pola berdoa seperti ini, maka kita akan dihantar masuk ke dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lalu nasihat yang keenam, dalam poin yang keenam dalam surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi, yaitu nasihat peneguhan bahwa damai sejahtera Allah tadi sungguh berisi hal-hal yang melampaui segala akal, sehingga manusia memiliki pikiran, memiliki sikap, dan juga tujuan hidup dengan arah yang baik dan jelas serta benar. Semua itu telah diterima dan didengar serta dipelajari oleh anggota jemaat di Filipi, karena pemberitaan Injil lewat kabar baik dari Allah di dalam Yesus Kristus sebagai anugerah yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus, baik melalui ucapan maupun juga teladan hidupnya. Oleh karena itu, kinilah saatnya jemaat di Filipi dengan penuh syukur terpanggil untuk mewujudkan berbagai muatan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan sebagai anugerah Allah dalam Yesus Kristus tadi. Nasihat peneguhan inilah yang dengan penuh keyakinan dan juga sukacita inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat sebagai buah sulung misinya, meski ia sendiri sedang berada di dalam penjara. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini semua boleh menyapa kehidupan kita? Di tengah kehidupan berkeluarga, berjemaat juga seringkali perselisihan-perselisihan itu muncul. Sehingga perselisihan-perselisihan itu tak jarang mengakibatkan hubungan antara dua orang menjadi berjauhan. Tadinya dekat menjadi jauh. Tadinya kawan menjadi lawan. Tadinya sahabat menjadi musuh. Oleh karena adanya perselisihan, perbedaan pendapat, baik di dalam komunitas keluarga maupun juga di dalam komunitas bergereja. Sehingga ketika perselisihan ini tidak ditangani, maka yang terjadi adalah renggang atau terpisahnya hubungan ini. Tidak ada lagi relasi, yang mengakibatkan hal-hal buruk bisa terjadi karena tidak adanya upaya rekonsiliasi di dalamnya. Dan ini seringkali terjadi di dalam komunitas, baik berjemaat maupun di gereja maupun di masyarakat. Tetapi lewat pesan pastoral dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi, ini juga berlaku bagi kita. Kita mengakui, kita mengingat kembali bahwa anugerah Allah patut kita syukuri. Bahwa mensyukuri anugerah Allah adalah sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan. Bagaimana kita mengesampingkan semua hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mengimani bahwa sejatinya kehidupan kita juga boleh berpusat pada teladan-teladan Kristus, sehingga kehidupan itu boleh memancarkan terang kasih,
Oleh karena itu, lewat nasihat-nasihat ini, bagaimana kita juga boleh senantiasa menjalankannya di dalam kehidupan sebagai jemaat. Kita boleh memiliki atau boleh berdiri dengan teguh di dalam iman Kristen yang kita yakini. Sebagai jemaat, sebagai keluarga, kita boleh memiliki kesehatian, kesepikiran, dan boleh saling membantu di dalam kehidupan berjemaat. Kita juga boleh bersukacita dan bergembira dengan hati yang kudus, sekalipun di tengah situasi yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Karena kita melandaskannya bertumpu pada Allah semata. Lalu kita boleh bersikap ramah dan juga lemah lembut, bersikap baik kepada siapapun tanpa membatasi. Lalu kita juga harus supaya boleh tidak dikuasai oleh kekhawatiran, melainkan kita berdoa untuk menyatakan syukur kita karena anugerah yang senantiasa telah kita terima dari Allah. Dan juga nasihat peneguhan bahwa kita mengingat bahwa damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, pikiran manusia, dan mengarahkan kehidupan kita pada jalur atau jalan kebenaran, jalan yang baik dan jelas yang menuntun kita pada keselamatan. Oleh karena itu, dalam renungan hari ini kita diperhadapkan pada dua pertanyaan, yaitu sukacita apakah yang kita boleh rasakan sebagai orang Kristen? Dan yang kedua adalah dampak positif apakah yang akan kita dapatkan dengan pola berdoa yang disertai ucapan syukur sekalipun kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Kiranya lewat dua pertanyaan ini boleh membantu kita, menolong kita untuk dapat melihat kembali kehidupan kita dan boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami mengakui bahwa seringkali juga dalam berkehidupan, baik berjemaat dan berkeluarga dan bermasyarakat, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami yang mengakibatkan adanya perselisihan dan juga berujung pada rusaknya relasi hubungan di antara kami. Tetapi lewat nasihat-nasihat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, firman-Mu mengajarkan kami bagaimana dalam menjalani kehidupan kami boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu, bahwa hanya melandaskan pada ketetapan-Mu saja Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki sikap yang saling mengerti, saling memahami, mengampuni, dan juga kami boleh untuk saling berbagi, menolong satu sama lain. Juga kami boleh dikuatkan untuk melawan segala kekhawatiran dengan selalu mengucap syukur dan mengingat bagaimana Tuhan telah memberikan anugerah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk memampukan kehendak-Mu di dalam